Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan kelompok-kelompok diskusi, dan mari kita ikuti dan kita saksikan bersama. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita semua. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa sih itu hukum waris. Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dari pewaris ke ahli waris. Tujuan dari hukum waris itu sendiri adalah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan juga menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai hukum. Nah, di Indonesia kita memiliki 3 sistem hukum waris yang berlaku. Yang pertama ada sistem hukum waris adat, yang kedua ada sistem hukum waris Islam, dan yang ketiga ada sistem hukum waris barat. Nah, masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita membahas lebih dalam lagi tentang apa sih itu hukum waris barat. Nah, hukum waris barat adalah sistem pembagian warisan yang bersifat individual dan mengikuti hubungan darah atau perkawinan yang sah berdasarkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menarik dari sistem ini adalah bahwa hanya keturunan yang sah yang bisa menjadi ahli waris penuh dan sangat bergantung pada bukti hukum serta status legal seseorang. Dengan memahami hukum waris barat, kita dapat melihat bagaimana sistem ini diterapkan dalam praktek peradilan perdata, termasuk juga dalam Putusan Agung nomor 748K/PDT/2014. Nah, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan bagaimana putusan ini mempengaruhi ketentuan hukum waris barat di Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan sengketa pembagian harta warisan dari pasangan suami istri almarhum D.J. Tijandra dan almarhumah Masri Tansa. Pasangan ini juga memiliki 8 orang anak kandung. Salah satu anak mereka, yaitu Murni Tijandra, telah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya dan memiliki 2 orang anak, yaitu Darwis Tansa dan Wils Tansa, yang merupakan anak luar kawin atau tidak dilahirkan dalam perkawinan sah. Menurut KUH Perdata, khususnya pasal 842, ahli waris pengganti hanya dapat dilakukan oleh keturunan sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum. Kemudian yang kedua adalah anak di luar kawin tidak dianggap sebagai keturunan sah, kecuali ada pengakuan hukum dari ayah dan ibu. Artinya, dalam kasus ini, karena Darwis dan Wils adalah anak di luar kawin dari Murni Chandra dan tidak ada bukti pengakuan hukum yang sah, maka mereka tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris pengganti. Dengan demikian, menurut hukum waris barat KUH Perdata, mereka tidak berhak menerima warisan dari Jaja dan Masri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi putusan Mahkamah Agung nomor 784K/PDT/2014. Nah, dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Darwis Tansa berhak mendapatkan 1/16 bagian dari harta warisan milik Jaja, Chandra, dan Masri Tansa. Wils Tansa juga mendapatkan bagian yang sama, artinya bagian warisan Murni Chandra 1/8 diwariskan ke 2 anaknya,
meskipun mereka adalah anak di luar kawin. Selanjutnya kita akan membahas analisis dan ketidaksesuaian dengan KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata karena yang pertama, pasal 842 KUH Perdata hanya mengizinkan keturunan sah sebagai ahli waris pengganti. Mahkamah Agung justru memberikan hak waris kepada anak di luar kawin yang menurut KUH Perdata tidak memiliki hak sebagai ahli waris pengganti. Namun, Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin berdasarkan pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan atau setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jurisprudensi modern yang lebih inklusif terhadap hak-hak anak di luar kawin. Guys, menurut KUH Perdata, apakah anak luar kawin berhak menjadi ahli waris pengganti? Tidak, karena menurut pasal 842 KUH Perdata, hanya keturunan yang sah atau anak yang dari perkawinan yang sah yang berhak menjadi ahli waris pengganti. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Darwis dan Willis sebagai anak di luar kawin, jadi mereka tidak memenuhi syarat ini. Tapi kenapa ya putusan MA bertentangan sama KUH Perdata? Nah, kalau itu guys, MA memutuskan Darwis dan Wills atau anak luar kawin masing-masing berhak mendapatkan 1/16 bagian dari warisan kakek neneknya. Jadi putusan ini bertentangan dengan KUH Perdata karena memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang seharusnya tidak berhak sebagai ahli waris pengganti. Gitu guys. Nah betul, karena diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Kesimpulannya, menurut KUH Perdata, anak di luar kawin tidak berhak menjadi ahli waris pengganti, sehingga seharusnya tidak mendapatkan warisan dari kakek neneknya, yaitu Jaja dan Masri. Namun dalam putusan MA nomor 784K/PDT/2014, hak waris tetap diberikan kepada Darwis dan Willis. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan anak meskipun berbeda dari aturan hukum waris barat, yaitu KUH Perdata. gitu.